Hari ini, terjadi kesamaan pikiran dan setapak perubahan dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan mencerdaskan anak bangsa dalam dunia pendidikan, walaupun 20 tahun terpisahkan oleh garis besar batas negara, namun kini dipertemukan kembali melalui kerjasama antara dua kampus yang ditandai dengan penandatanganan MOU dan MOA antara UPG 1945 NTT dan Universidade da Paz di Restoran Pantai Timur, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli tahun 2023. Dalam sambutannya Ketua BPHPBPGRI, Sam Haning, mengatakan bahwa lahirnya UPG 1945 NTT ada 3 faktor. Yang pertama filosofis, kedua faktor sosiologis, yang ketiga faktor yuridis. Rektor UPG 1945 NTT, David Selan, dalam sambutannya mengatakan, tujuan dari penandatanganan MOU dan MOA adalah melakukan tridharma pada masing-masing perguruan tinggi, dan saling melengkapi pada peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi yang berdampak pada SDM dan pelayanan publik pada masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Rektor Unpas, Armando Soares Amaral, mengatakan, untuk membangun sumber daya manusia antara Timur dan Barat, ia berharap setelah penandatanganan kerjasama tersebut dapat ditindaklanjut. Soares juga mengundang Ketua BPHPBPGRI Sam Haning dan seluruh jajaran UPG 1945 NTT agar menghadiri acara wisuda mahasiswa Unpas pada tanggal 5 November tahun 2023 sekaligus meminta Sam Haning untuk memberikan orasi ilmiah di hadapan 1.400 wisudawan. Ikuti selengkapnya di sini. Timor-Leste itu tetap nama Timur-Timur, tidak hilang Timur-Timurnya. Leste itu bahasa Portugal adanya Timur. Timur-Timur sama Timor-Leste sama dengan Timur-Timur. Masih kita, walaupun kita berbeda daratan, berbeda warna bendera, tapi ketong satu. Hari ini luar biasa, ketong dipertemukan satu sama yang lain, ya ini karena Tuhan. Apalagi dalam mempersatukan tradisi adat istiadat dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Mungkin saya cerita sedikit ya tentang UPG 45 yang tadi Pak Rektor sudah singgung bahwa lahirnya UPG 45 NTT ini ada 3 faktor. Iya. Yang pertama faktor filosofis. Yang kedua faktor sosiologi, yang ketiga faktor yuridis. Kalau kita bicara tentang faktor filosofis, paling tidaknya kita ingin mencari kebenaran siapa sesungguhnya yang akan memimpin pendidikan dan mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Kebenaran sesungguhnya filosofis, ilmu pendidikan. Yang kedua sosiologis, adanya kerja sama-sama dan sama-sama bekerja untuk terciptanya suatu pendidikan dan pendidikan itu dapat mencerdaskan kehidupan anak bangsa seluruhnya. Mulai dari Timor-Leste sampai pada Kupang ini, tapak kaki kita di situ. Lalu dari semua itu dari aspek filosofis, sosiologis, maka lahirlah yuridis. Dengan satu surat keputusan Mendikbud nomor 286 salah tanggal 31 Mei bahwa UPG 45 NTT udah lahir di bumi. Walaupun dulu ada turbulensi goncangan seperti yang dialami mungkin pada itu pernah cerita, tapi itu semua kita bisa ambil hikmat bahwa hari ini MOU dan MOA kita akan laksanakan. 2 universitas yang kami telah melakukan MOU, Timor-Leste, Unpas 1 dan 1 Universitas Negeri ya, UTL, luar biasa. Dan kami siap untuk kunjungan balik. Ya. Saya minta Pak Rektor dan seluruh jajaran, ya. Panitia tolong diatur untuk kunjungan balik kita ke sana, persiapan juga. Ya. Dan juga saya siap akan membawa orasi ilmiah. Hari ini
Universitas Personal Guru 1945 Nusa Tenggara Timur, kami ada 5 fakultas. Ada fakultas hukum, ada fakultas ekonomi, ada fakultas pertanian, ada fakultas biologi, IPA, dan juga FKIP. Tetapi ada 11 program studi, di mana dari 11 program studi 10 terakreditasi sangat baik dan 2 terakreditasi baik. Dan kami punya peluang untuk tahun ini dan tahun depan untuk merubah dan menyatakan agar sangat baik dalam hal ini akreditasi B. Dan untuk itu maka kami punya harapan di balik MOU yang lewat komunikasi yang dibangun oleh teman-teman kita punya kesepakatan bersama. Bahkan ada tambahan lagi, tidak hanya memorandum of understanding, tetapi ada agreement atau SPK, surat kepahaman bersama. Ada 2 tujuan utama di dalam MOU dan juga MOA ini. Yang pertama bahwa yang diharapkan daripada pelaksanaan kerjasama ini adalah kita dapat melaksanakan tridharma perguruan tinggi masing-masing, yaitu pendidikan pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian, untuk saling melengkapi dalam mengembangkan kualitas mutu pendidikan di perguruan tinggi masing-masing dan impact-nya pada pengembangan sumber daya manusia dalam pelayanan publik pada masyarakat di NTT dan juga tentunya di Timor Leste. Kita harapkan MOU ini bisa berdampak di situ. Harapan yang kedua, tujuan yang kedua adalah melalui MOU dan MOA ini tidak hanya tanda tangan di atas kertas, tetapi ada implementasi nyata yang dapat kita harapkan, seperti kolaborasi di dalam pelaksanaan seminar internasional antara 2 negara, antara 2 kampus dan negara yang lain. Ada juga penelitian dosen bersama dan juga ada pengabdian masyarakat bersama. Ada juga pertukaran dosen, dosen, teacher. Ada juga pertukaran mahasiswa. Ada juga studi tour, studi banding. Ada juga kegiatan kampus merdeka belajar antara 2 negara. Dan juga kita dalam bidang yang lain yang bisa dapat kita kolaborasi, sinergisme. Sebagai pelayan publik, kita dituntut untuk menunjukkan performance kita, kinerja kita untuk memberikan terbaik pada masyarakat. Dan tentunya saya berharap sekali apa yang kami miliki tidak seberapa, apa yang Bapak Ibu miliki juga mungkin lebih dan cukup. Mari kita kerjasama untuk saling melengkapi demi pengembangan lembaga kita. Kita harapkan lembaga kita, walaupun suatu ketika kita tidak ada, tetapi lembaga ini harus tetap abadi, ada untuk pengembangan sumber daya manusia di Pulau Timor. Akhirnya, dalam kesempatan ini, semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan mimpi baru, mimpi yang menjadi kenyataan. When left alone, a dream, it is just a dream. When a dream together, it is just reality. Kalau kita mimpi bersama, itu kenyataan. Tapi kalau mimpi sendiri, itu hanya bunga. Sekian beberapa kata yang disampaikan bahwa penting kita melakukan kerjasama di kawasan daratan Pulau Timor. Kalau kita masih ada kesempatan untuk saling membantu
untuk mewujudkan kepentingan kita. Kenapa tidak? Kenapa kita harus jauh-jauh ke negara lain? Sedangkan di kawasan timur masih ada sumber daya yang berkualitas yang tidak kalah dengan mereka di negara-negara lain. Manfaatkan. Jadi kita dari Timor Leste kita baru restorasi kemerdekaan kita ya kurang lebih 21 tahun. Dan sejatinya Universitas di La Paz baru 19 tahun. Dari tahun 2004 kita ada konflik internal antara rektor dengan yayasan. Lalu terpecah kampus ini. Kita dulu Universitas di Dili, UNDIL. Terus setelah ada konflik ini, maka muncullah Universitas di La Paz atau UNPAS. Cerita dengan Pak Rektor, situasinya sama. Cuman yang unik di PGRI dapat dukungan dari pemerintah. Kalau kita di UNPAS tidak dapat subsidi dari pemerintah. Semua investasi dari masyarakat melalui mahasiswa, dari situ kita kelola untuk pengembangan kampus di Universitas di La Paz. Dan sejauh ini Universitas di La Paz ada 6 fakultas dan 21 program studi untuk strata 1 dan ada 11 program studi untuk strata 2 dan 2 program studi untuk strata 3. Total dosen kita sekarang ada 446 dosen. Nah, dari total itu yang bergelar S1 tidak sampai 20 orang. Yang ada di kita sekarang S2, S3. 446 dosen bertanggung jawab untuk mahasiswa sebanyak 14.000 mahasiswa. Dan kita sudah mengusulkan alumni kita sebanyak 15.000 sekian dari tahun 2007 dan terakhir di tahun 2022. Yang penting setelah tanda tangan ini harus ada tindakan. Kalau tidak ada tindakan, apa yang kita tanda tangan? Kalau kita mau membangun kawasan timur, baik timur maupun barat, manfaatkan sumber daya yang ada melalui penetangan membangun agreement yang ada, tindakan yang kita dahulukan. Kita saling membantu untuk satu tujuan, agar sumber daya manusia yang dihasilkan oleh kedua universitas ini bisa bersaing dengan universitas-universitas lain yang ada di NTT, di Timor Leste, bahkan di Indonesia, yang ada di Asia, bahkan di Eropa. Nah, jadi itu yang kita harapkan. Jadi Pak Ketua, sekali lagi sama Pak Rektor, seluruh pejabat yang ada di PGRI, terima kasih atas penyambutannya. Dan tadi saya diskusikan dengan teman-teman, PGRI harus kunjungan balik pada tanggal 5 November 2023 ini. Karena itu kita melakukan wisuda untuk wisudawan sebanyak 1.400 wisuda, dan kita mohon izin Pak Ketua, tolong orasi ilmiahnya pada saat wisuda tanggal 5 November. Terima kasih.